Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang EBIT, EAT, NOPAT, dan EVA. Beberapa hal yang kita bahas adalah tentang format analisis, format lama, EBITDA, EBIT, EBT, EAT, dan kemudian format yang lebih baru, NOPAT, dan EVA. Pada dasarnya, ada berbagai macam istilah lain yang diciptakan para konsultan yang seringkali mereka tidak mau menggunakan istilah yang sudah ada. Hal ini akan menambah lagi variasi yang sudah ada di pasaran. Baik, kita kembali ke format awal, yaitu adalah EBIT, Earning Before Interest and Taxes, laba sebelum bunga dan pajak. Jadi memang ini format yang sudah lama, intinya adalah kita menghitung laba tanpa melihat asal-usul dari dana, sehingga bunganya belum dihitung. Sehingga ketika kita mengukur EBIT, maka yang menggunakan utang sedikit atau banyak, atau yang tidak menggunakan utang, jumlah EBIT-nya akan sama. Kemudian earning after tax atau EAT. EAT ini kelanjutan dari konsep EBIT, di mana setelah dipotong bunga dan dipotong pajak, ketemulah laba bersih. Jadi seluruh laba bersih, yaitu yang mencakup operating maupun non-operating. Dalam bahasa laporan keuangan sering disebut dengan laba tahun berjalan atau laba bersih. Kembali kepada EBIT dan EAT. Sekarang kita akan mengkaitkan antara EBIT dan NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Jadi NOPAT ini diciptakan untuk membypass unsur bunga di dalam perhitungan laba bersih. Intinya lah mencari laba operasi setelah pajak tanpa memperhitungkan unsur bunga di sini. Karena bunga akan dihitung secara terpisah, misalnya nanti pada waktu menghitung biaya modal. Jadi NOPAT ini membypass perhitungan bunga, sehingga pada waktu menghitung cost of debt, kita tidak dua kali menghitung, karena sebelumnya memang belum dihitung. Hal ini akan sulit ditemui kalau yang kita ambil adalah laba setelah pajak. Jadi, ini akan bersambung dengan konsep yang lainnya seperti Economic Value Added atau EVA. Sekarang kita lihat perbedaan antara earning after tax, EAT, dengan NOPAT. Earning after tax adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan tarif pajak. Sementara NOPAT adalah EBIT kali 1 min tax. Jadi di sini unsur bunga tidak dihitung. Nah, EAT dan NOPAT ini bisa sama dan bisa tidak sama. Sejauh tidak ada bunga, maka jumlah EAT akan sama dengan jumlah NOPAT. Kita lihat contoh perhitungan di sini. Perusahaan A dan perusahaan B sama-sama mempunyai EBIT 150.000, tetapi di sini yang perusahaan A mempunyai interest 50.000, EBT 100, dan kemudian kena tax 25, sehingga EAT-nya 75.000. Sementara yang B 150.000 EBIT-nya, kemudian tidak punya bunga, sehingga earning before tax 150.000, kena tax 37.500, maka EAT-nya adalah 112.500. Kalau kita hitung NOPAT-nya, maka keduanya adalah sama. Karena rumusnya adalah EBIT dikalikan 1 min T. Jadi sama-sama 112.500. Nah, perbedaan itu adalah sebesar 37.500 yang berasal dari perbedaan antara tingkat bunga dan pajaknya. Itu 37.500 dan 12.500 kalau kita hitung taxnya. Jadi dua perusahaan dengan EBIT yang sama akan mempunyai NOPAT yang sama. Sekarang akan kita lihat kaitan antara NOPAT dan EVA.
kita kembali ke prinsip dasar di dalam neraca kita, balance sheet kita, bahwa pada sisi kanan adalah visi financing yang berupa debt dan equity, artinya kita bicara cost di sana. Sementara pada sisi kiri, pada sisi aset atau invested capital, kita bicara investasi yang artinya kita bicara return. Dan secara hukum, maka berlaku return atau hasil mestinya melebihi cost-nya. Nah, peran NOPAT di sini adalah menghitung ROIC, Return on Invested Capital. Jadi NOPAT dibagi invested capital. Sementara untuk financing decision kita menghitung WACC, Weighted Average Cost of Capital. Jadi seharusnya hasil atau ROIC melebihi cost-nya. ROIC harus di atas WACC. Nah, dari sini muncullah kemudian perhitungan economic value added. Dari sinilah muncul perhitungan economic value added, yaitu ROIC dikurangi WACC dikalikan invested capital. Jadi kalau ROIC-nya lebih tinggi dari WACC, maka akan diperoleh economic value added positif. Sementara kalau ROIC-nya di bawah WACC, akan diketemukan EVA yang negatif. Sebagai catatan akhir, EVA tidak akan kita hitung secara detail di sini, kita akan buat videonya secara terpisah. Nah, kembali pada fungsi EVA pada dasarnya untuk melakukan valuasi dengan DCF atau untuk pengukuran kinerja dalam level tertentu yang lebih advance. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.